Hai, kembali lagi bersama aku Imi Karisma Dani dengan NIM C24012111042. Praktikum kali ini aku mempelajari tentang reproduksi ikan, di mana reproduksi ikan ini terdapat penentuan indeks kematangan gonad atau IKG dan tingkat kematangan gonad atau TKG. Dua bagian ini merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah menurut Effendi 1979. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama secara morfologis dan yang kedua adalah secara histologis. Namun ada pula faktor yang mempengaruhi saat pertama kali ikan memijah atau matang gonad. Antara lain itu perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu ikan. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi adalah suhu, makanan, dan faktor lingkungan di perairan. Adanya individu yang berjenis kelamin berbeda akan memijah pada tempat berpijah yang sesuai. Perubahan yang terjadi dalam gonad pada setiap kematangannya secara kuantitatif dapat dilihat atau diketahui dengan melihat nilai gonad somatic index atau GSI atau sering juga disebut dengan indeks kematangan gonad atau IKG. Indeks kematangan gonad atau GSI ini adalah nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Pertumbuhan indeks kematangan gonad akan sama proporsionalnya dengan tingkat kematangan gonad. Indeks kematangan gonad akan maksimal ketika akan terjadi pemijahan. Indeks gonad merupakan indikator untuk mengukur kematangan seksual ikan betina. Praktikum kali ini menggunakan alat dan bahan seperti cawan petri 3 buah yang digunakan untuk menyimpan telur atau gonad ikan. Yang kedua ada timbangan yang digunakan untuk mengukur bobot gonad ikan. Lalu ada spesimen gonad untuk dibedah. Lalu ada aquades formalin 10% untuk mengawetkan. Lalu ada pulpen biru, lembar sheet, alat bedah untuk membedah gonad. Lalu ada botol jar untuk menyimpan gonad yang sudah dihitung telurnya, pipet tetes, tisu, dan gelas ukur. Ada pula prosedur kerja yang dilakukan pada saat praktikum hari ini menggunakan 3 metode fekunditas. Yang pertama kerja langsung, yang kedua ada volumetrik, yang ketiga ada gravimetrik, dan gabungan. Sebelumnya gonad yang sudah disediakan dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Lalu yang pertama itu ada metode kerja secara langsung. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung dan satu persatu. Kelebihan metode ini itu cukup akurat, namun kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua ada metode volumetrik. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Kemudian yang ketiga adalah metode gabungan. Hal pertama yang dilakukan adalah menimbang berat total gonad yang sudah matang, selanjutnya akan dihitung. Kemudian mengambil 5 bagian telur contoh secara acak dari satu gonad yang akan diamati. Kemudian menimbang seluruh gonad contoh contoh tersebut. Setelah itu menghitung volume contoh tersebut, lalu mengencurkan gonad hingga 10 atau 15 cc dan mengambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan pipet tetes. Kebetulan saya mendapat metode penggabungan. Yang pertama itu siapkan spesimen gonad ikan, kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Lalu setelah itu kita bagi menjadi 3, yaitu anterior, posterior, dan middle. Ketiga ini kita pisahkan dan kita masukkan ke dalam wadah cawan petri. Kemudian dari 3 bagian ini kita burai. Sebelumnya kita timbang terlebih dahulu, kita timbang berat gonad tersebut. Kemudian
kita timbangnya satu persatu ya, kayak nimbang posterior ini dulu, terus anterior dulu, baru middle terlebih dulu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengenceran menggunakan aquadias sebanyak 10 atau 15 cc ke dalam masing-masing bagian. Jadi 10, kebetulan saya menggunakan 10 cc, jadi 10 cc di bagian posterior, 10 cc anterior, dan 10 cc middle. Kemudian ketiga bagian ini kita burai dan kita cari gonatnya. Kita burai satu persatu dan kita mencari gonatnya. Setelah itu kita pindahkan menggunakan pipet tetes sebanyak 1 cc ke dalam wadah cairan Petri yang baru. Dengan menggunakan pipet tetes ini sebanyak 20 tetes atau 1 cc. Kemudian saya menghitung telur yang ada pada 10 cc tersebut. Kita hitung telurnya satu persatu, kemudian kita cetak dalam sheet. Setelah itu kita dapat menghitung fecunditasnya. Fecunditasnya itu sebelumnya akan dicari G, V, dan X-nya. Nah, G, V, X ini nanti kita jumlahkan dan dirata-ratakan. Jadi ada yang dirata-ratain dan jumlahin. Setahu saya yang dirata-rata itu V-nya, kalau G-nya itu dijumlahkan, lalu setelah itu kita dapat menghitung menggunakan rumus F, G kali V kali X per Q, dimana F itu fecunditas yang dicari, G itu berat gonat total, V itu volume pengenceran, X itu jumlah telur yang ada dalam satu cc, dan Q adalah berat telur contoh. Sekian praktikum kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.